Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Kurniawan dari kelas 4 BGSD 7 dengan nomor NIM 1913300513. Di video kali ini saya akan membahas tentang problem based learning atau bisa dikenal dengan singkatan PBL. Apa itu PBL? Pengertian dari problem based learning yaitu strategi pembelajaran yang memanfaatkan masalah sesuatu dengan bidang keilmuannya secara integrasi melalui pemanfaatan kecerdasan IQ, EQ, dan SQ untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif dari peserta didik. Tujuan dari PBL itu sendiri yaitu kemampuan dalam menyelesaikan masalah, menguraikan masalah, dan mampu merevisinya ketika melakukan presentasi akan menambah informasi sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, penyelesaian masalah secara efektif dan efisien, menarik, terintegrasi, dan fleksibel. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah dengan penuh inisiatif dan antusias. Dan yang keempat, kemampuan belajar mandiri dan menjadi hebat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mampu mengkolaborasikan secara efektif, efisien, menarik dalam sebuah kerja tim. Tujuan yang lain yaitu peserta didik bisa diharapkan mampu menggambarkan hasil pada aspek kognitif, teknikal, dan sikap secara terintegrasi dapat terwujud. Yang kedua, memberikan ruang kreativitas pada peserta didik untuk menumbuhkan rasa dan inovasi. Untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Dan yang ketiga, agar siswa dapat berpikir logis dan analitis terhadap suatu problem untuk diupayakan secara intensif sehingga diperoleh kejelasan dari masalah tersebut. Ciri-ciri dari PBL yaitu menggunakan masalah sebagai fakta serta alternatif solusi yang akan dilakukan. Dan yang kedua, memfokuskan pada interdisiplin keilmuan. Yang ketiga, menggunakan penyelidikan secara otentik. Dan yang keempat, hasil solusi akhir dapat dipertanggungjawabkan. Tahap-tahap dari problem based learning itu sendiri yaitu pertama, identifikasi masalah, dan yang kedua, eksplor pengetahuan yang telah dimiliki, yang ketiga, hasilkan hipotesis, dan yang keempat, identifikasi isu-isu yang dipelajari, terus yang kelima, belajar mandiri, terus yang keenam, reevaluasi dan terapkan pengetahuan baru terhadap masalah. Dan kelebihan problem based learning yang pertama yaitu metode ini efektif untuk memahami isi pelajaran yang menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru yang bagi siswa dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Terus juga bisa mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata. Mengembangkan pengetahuan baru asli dari brainstorming, belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang telah dilakukan, menunjukkan pada siswa bahwa mata pelajaran yang dipelajari di dalam kelas pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dimengerti, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau baca buku. Lebih menyenangkan, dan kelebihannya yaitu lebih menyenangkan. Namun ada kekurangannya tersendiri, yaitu kekurangan pertama, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Namanya juga anak SD, pasti kan kalau mencoba pasti masih ada malu-malunya. Dan yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman PBL ini mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah itu sendiri, masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar dengan yang lain, dengan yang mereka yang ingin pelajari. Maksudnya di sini untuk sebagian siswa itu beranggapan bahwa PBL ini merupakan materi yang
tidak perlu untuk diselesaikan, maksudnya tidak penting untuk sebagian siswa. Karena apa? Mereka akan belajar sendiri dengan mereka yang ingin pelajari, maksudnya belum minat untuk melakukan problem based learning. Terima kasih, mungkin hanya itu saja pengertian dari PBL. Cukup dari saya. Bila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.